Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita masih kita rasakan sampai pada saat ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita menyanyi pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Layaklah pujian dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan bersama. Tuhan mampukan kami agar kami bisa memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari surat Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai 8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin atas firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada saat ini di bawah satu pokok renungan, yaitu bersukacita. Bersukacita. Bapak Ibu rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, kita sudah mengetahui bahwa Paulus tidak pernah terlepas dari berbagai masalah-masalah dalam kehidupannya. Kita tahu sendiri bahwa Paulus pernah dipenjarakan. Ketika Paulus berada di dalam penjara, ia sedang menunggu hukuman mati yang akan dijatuhkan kepadanya. Pada saat juga Paulus ada di penjara, ia mendengarkan kabar yang buruk, kabar yang tidak baik dari jemaat Efesus, di mana pada waktu itu para pemimpin gereja di Efesus sedang dalam perpecahan, sehingga dengan masalah itu, masalah yang dihadapi oleh Paulus semakin bertambah. Tentu dengan masalah-masalah yang Paulus hadapi, itu akan menghilangkan sukacita Paulus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus tetap bersukacita.
Dalam ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu, lalu apa yang menjadi rahasia Paulus dalam menghadapi kondisi atau situasi yang sulit pada saat itu sehingga ia tetap bersukacita? Apa yang menjadi rahasia Paulus? Rahasia yang pertama yaitu adalah tidak takut, tidak khawatir. Paulus tidak takut, Paulus tidak khawatir. Dalam ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Bapak Ibu, kekhawatiran atau ketakutan itu merupakan suatu hal yang sering menghampiri kehidupan kita. Mungkin kita takut dalam pekerjaan kita, mungkin kita khawatir apa yang akan kita hadapi ke depannya, masalah apa lagi yang akan datang dalam kehidupan kita. Mungkin kita khawatir tentang apa yang harus kita makan, minum, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Bapak Ibu, kekhawatiran dan atau ketakutan itu adalah suatu hal yang bisa menghilangkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Bisa menghilangkan sukacita kita dalam menjalani kehidupan ini. Kadang kita mau mengerjakan sesuatu, tetapi karena kita sudah takut, kita khawatir, maka kita tidak mau mengerjakannya itu. Sehingga dengan kekhawatiran, ketakutan itu, kita tidak mau mengerjakannya lagi. Kadang juga ketika kita menghadapi suatu masalah-masalah hidup dalam kehidupan kita, kita terus-menerus hidup di dalam masalah itu. Kita tidak mau menyelesaikannya, sehingga rasa takut pun ada dalam diri kita. Sehingga dengan rasa takut, dengan rasa khawatir itu menghilangkan sukacita kita, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Setiap dari manusia bisa saja merasa takut dan khawatir dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, sudah pasti itu. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Paulus mengajarkan kepada kita bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi suatu masalah dalam kehidupan kita, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah justru ketika kita menghadapi suatu masalah itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus memikirkan dengan baik, dengan baik bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga ketika kita mendapatkan solusinya, kita tetap bersukacita. Kemudian rahasia yang kedua, bagaimana Paulus bisa atau tetap bersukacita dalam menghadapi situasi yang sulit, yaitu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Rekan-rekan pemuda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap dari kita sebagai orang percaya akan mampu untuk senantiasa bersukacita. Dan bukan hanya sebatas menggunakan kehendak kita untuk tidak mau dikuasai oleh rasa takut dan khawatir. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Membawa rasa takut dan khawatir itu kepada Tuhan. Membawa rasa takut, khawatir itu kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya bahwa membawa segala kekhawatiran kita atau membawa segala pergumulan kita, masalah kita kepada Allah dengan penuh penyerahan dalam doa dan ucapan syukur. Kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa kita dengan ucapan syukur.
Dengan kita berserah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita dengan sukacita. Dengan berserah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka Allah akan mencurahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Allah akan memelihara hati kita, pikiran kita dalam Kristus Yesus, sehingga apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, kita tetap bersukacita menghadapinya. Kita serahkan kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi masalah-masalah yang sedang datang dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita seperti Rasul Paulus. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Terlebih masalah itu kita serahkan kepada Tuhan. Amin atas firman Tuhan pada saat ini yang kita pelajari bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa pada kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Meskipun itu hanya singkat, tetapi kami bersyukur bahwa kami bisa belajar bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini biarlah firman Tuhan yang kami pelajari bersama, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk memahaminya, bahkan menuntun kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami datang di hadapan hadirat-Mu berdoa untuk kehidupan kami masing-masing dalam menjalani hidup ini. Kami mohon Tuhan sertai kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan kiranya memberkati, membuatnya berhasil, dan melalui itu Tuhan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini Tuhan juga kami berdoa untuk persekutuan kami PKM, kiranya melalui persekutuan kaum muda ini, anak-anak muda semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan, dan biarlah melalui persekutuan ini iman kami dikuatkan, kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang malam ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk waktu kita sejenak untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.